Shalom, perkenalkan nama saya Gracio Jeremy Himar. Prodi saya adalah musik gereja. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan buku PBIK untuk penafsiran Alkitab dalam Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan buku, yaitu adalah buku Perjanjian Baru Interlinear, yaitu adalah buku Konkordasi Perjanjian Baru. Dan ini adalah buku yang untuk ditafsirkan dalam Alkitab. Ini digunakan untuk menafsirkan ya teman-teman. Dan buku ini terbagi menjadi dua, yaitu dari jilid 1 dan jilid 2. Ini dia. Nah teman-teman, dalam buku ini ada di dalamnya terdapat sebuah tabel atau sebuah kertas kecil seperti ini, besar ya. Dan ini adalah namanya di sini disebut Graham Corps. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada keterangan-keterangan, biasanya ada kode-kode di bawah sebuah kalimat dari buku ini. Nah, kita bisa mencari kode-kode itu melewat dari sini. Nah, sebelum kita memulai langkah kita untuk memulai penafsiran, nah langkah pertama itu yang paling penting itu adalah berdoa. Kita harus meminta tuntunan dari Tuhan agar kita diberikan hikmat dalam penafsiran kita dari buku ini. Dan yang kedua, yang pastinya kita perlu sebuah Alkitab, yaitu Alkitab ini adalah Alkitab TB2 yang pastinya yang terbaru ya dari lembaga Alkitab. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah itu, nah kita akan melihat bukunya. Oke. Nah teman-teman, ini adalah buku yang terdapat dalam buku PBIK jilid 1, dan ini adalah isi di dalamnya ada berbagai banyak seperti bahasa Yunani, dan ini adalah bahasa Indonesia, dan ini adalah kode-kode yang nanti kita akan cari yang di dalam jilid 2-nya teman-teman. Nah, terus yang saya ingin tafsir di sini adalah terdapat pada pasal 1 ayat 6. Di sini dikatakan jika ada orang adalah yang tidak bercela dari hanya satu istri, suami, anak-anak mempunyai yang percaya, tidak dalam tuduhan perbuatan yang tidak berpikir panjang atau tidak patuh. Nah, kata yang ingin saya tafsir di sini adalah mempunyai. Yang di sini adalah E745. Nah, nanti kita akan cari kodenya di tabel yang tadi. Nah, teman-teman, di jilid 1 tadi disebutkan bahwa ada kode yang di bawahnya itu adalah E745. Nah, yang dimaksudkan itu adalah ini terdapat di buku jilid 2-nya. Ya, yang dimaksud E745 itu adalah kode yang mempunyai ada artinya gitu, maksudnya di dalam kode ini. Nah, di sini kita bisa lihat itu adalah arti-artinya, yaitu adalah mempunyai, memegang, memakai, dan sebagainya. Dan bisa dilihat di sini adalah kata ini digunakan sebanyak 708 kali. Dan itu yang dimaksudkan dalam kode ini. Nah, setelah kita melihat jilid 2 tadi yang kode E745, kita bisa melihat kegunaannya apa dan seberapa banyak penggunaannya, dan kita bisa melihat ada berbagai banyak arti di kode tersebut. Nah, setelah kita melihat itu, kita kembali ke jilid 1. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah kode lagi di bawahnya, yaitu adalah VPA PMSN. Nah, apa itu kode? Apa itu? Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, setelah kita melihat kode tadi itu, di situ ada kata pertama yang bisa kita lihat, itu adalah V. Dan kita bisa melihat situ V yang dimaksud di situ adalah V yang ini ya. Verb, kata kerja, berarti menandakan bahwa itu adalah kata kerja. Mempunyai, berarti itu ditandaikan dengan V, verb, kata kerja. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada dua strip di situ, berarti kata yang ada di sini, yaitu adalah yang di sini, yang dua ini, itu dilangkah dua kali dan tidak termasuk di dalam arti dalam kode yang tadi. Dan di situ adalah selanjutnya adalah huruf di situ adalah P, berarti ini ya, person. Dan selanjutnya ada A, active. Dan selanjutnya lagi P,
yang ini, dan M kita bisa lihat di sini disebutkan maskulin, dan kita bisa melihat S singular, dan M itu adalah nominatif. Oke, itu yang bisa kita lihat dari kode ini. Nah, teman-teman, itu adalah cara menggunakan buku berkondansi dari Pak Hasan Sutanto. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita perlu memperhatikan dari tanda-tanda dan petunjuk dari jilid 1. Seperti contohnya dari tadi, yaitu seperti E745 dan VPAPMSN. Nah, kode-kode seperti itu sangat penting untuk kita perhatikan dalam jilid satunya. Nah, pentingnya kita mengingat kode tersebut adalah saat kita mengingat kode tersebut, kita dapat mudah dalam menemukan kata yang ada dalam jilid 2. Nah, di sini dimaksudkan bahwa perlu memperhatikan seperti kode-kode yang tadi saya sudah jelaskan dalam jilid 1. Nah, ini mempermudah kita dalam menafsir sebuah kata yang ingin kita tafsir dalam sebuah teks yang ingin kita tafsir gitu. Itu adalah kayak jilid satunya itu berhubungan dengan jilid 2. Jadi kayak seperti jembatan. Nah, itulah mengapa buku ini menjadi dua versi, yaitu adalah jilid 1 dan jilid 2. Ya, mungkin sekian yang sempat saya bisa jelaskan dari video ini. Semoga video ini bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman dan saudara sekalian. Terima kasih.